Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di kandang ayam broiler ya, atau ayam potong. Dan kita akan mencoba masuk ke dalam. Kita penasaran ya, apa saja yang ada di dalamnya, perangkat apa, peralatan-peralatan yang digunakan. Nanti kita coba izin untuk masuk ke dalam. Untuk kandang ini berukuran panjang 150 meter, lebarnya itu 8 meter ya. Jadi kandang ini tidak bau ya, meskipun kita dari dekat itu tidak ada bau yang menyengat. Karena ini termasuk yang kandang modern ya, bukan seperti yang biasanya itu kandang panggung, itu dari jarak agak kejauhan aja sudah bau. Tapi ini tidak bau sama sekali. Mungkin kawan-kawan banyak yang penasaran yang belum pernah melihat bagaimana keadaan di dalam. Mungkin seringnya lihatnya itu hanya dari luar ya. Kalau dari luar ya seperti ini, kurang beraturan. Jadi sekarang kita coba masuk. Nah, seperti ini kondisinya, ini dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan, karena kita ini berada di tengah-tengah. Nah, itu ujung kanan, hampir tidak kelihatan ujungnya. Juga di sini itu sangat adem ya, semilir seperti di pantai. Untuk baunya sendiri tidak begitu terasa ya, karena mungkin derasnya angin ya yang dihembuskan dari beberapa blower yang ada di ujung ini. Sekarang kita mulai dari ujung. Untuk ini ya, untuk tempat ujung ini adalah tempat brooding ya dulunya. Jadi ini alasnya itu tanah dan sekam padi. Ini adalah yang pertama. Jadi DOC itu isolasinya di sini, di paling ujung ini. Setelah 3 hari ya nanti digeser ke sebelahnya. Jadi ini ada 2 blower yang menyala. Sebenarnya itu ada 4. Jadi untuk blowernya itu menyalanya itu menyesuaikan ukuran. Untuk dari DOC mungkin baru 1 atau 2, tapi menggunakan waktu ya, skala waktu per berapa menit mati seperti itu. Untuk ruangannya sendiri itu kalau di sini, kalau di dalamnya seperti tampak rapi sekali. Samping atas itu rapat. Dari untuk ketinggiannya itu cuma 2 meter ya. Atapnya cuma ketinggian 2 meter, samping atas itu rapat sekali. Dan untuk tempat yang brooding ini nampaknya juga sebagai tempat isolasi ya, mungkin kalau ada yang sakit itu ditempatkan di sini, tempat yang bekas brooding. Jadi ini sistem geser ya, nanti setelah 2 hari masuk ke ruangan ini diperlebar ke ruangan sebelahnya. Jadi nanti terus jeda 2 hari lagi diperlebar lagi. Dan awal mulanya DOC itu cuma di sini ya, di tempat awal ini, di dekat blower. Nah, untuk karakter ayam-ayamnya ini seperti ini ya, rebahan ya. Ini ayamnya pada rebahan. Karena kerjanya cuma makan, minum, setelah itu rebahan. Lapar makan lagi, minum lagi, rebahan lagi. Dan ini adalah tempat minum ya. Ini berbentuk minumnya ini berbentuk nipple. Jadi untuk tempat minumnya ini, untuk regulatornya ini ada pralon ya. Di dalam pralon ini sudah tersedia air. Untuk nipelnya itu ada 3 len ya, 3 len. Di menjulur sampai ujung ada 3 len, dan tempat makannya ini ada 4 len, di 3:4. Untuk kalau di dalam ini baunya tidak begitu terasa ya, mungkin karena hembusan anginnya. Bener ya, di sini tuh adem sekali ya, seperti di pantai ya, karena hembusan blowernya cukup kencang. Nah, ini juga sekatan, ini yang bermula dari 3 hari mentok sampai di sini ya. Jadi selang 2 hari lagi atau 3 hari digeser lagi, diperlebar lagi di sebelahnya.
atau dibagi dari awal sana, dari tempat brooding digeser ke sini lah, lalu pindah lagi ke sini karena semakin besar tempat kan otomatis semakin menyempit dan perlu terus pergeseran. Untuk fungsinya kan pergeseran untuk supaya mengidealkan ya antara lahan, antara tempat dan jumlah ayamnya supaya ideal, tidak terlalu sesak juga tidak terlalu lebar. Oke, kita susuri sampai ujung ya. Ini tempat pakannya dibuat menggantung ya dari atap. Untuk peralatan di dalamnya ya cuma ini ya, tempat makan, tempat minum tadi, blower. Dan sistemnya ini seperti ini, sekat-sekatan, dibuat sekat-sekatan. Jadi ayamnya itu banyak yang rebahan ya, karena memang karakternya seperti itu. Ini menunjukkan ayamnya normal, kondisi normal, tidak stres. Jadi habis makan rebahan, diam supaya cepat untuk membentuk daging. Nah ini juga sekatan lagi, nanti sampai kelihatan sesak digeser lagi, dibagi lagi. Jadi untuk kelebihan kandang closed door ini tidak menimbulkan bau ya, baik dari luar maupun di dalamnya ini juga tidak terlalu bau ya, mungkin hanya sekilas lewat ya. Namun untuk kurangannya kita tiap habis panen harus ini ya, mengganti sekamnya, menguras, membongkar sekamnya, kita ganti yang baru. Nah ini adalah akhir dari sekatan karena nanti dilebarkan lagi ya untuk pertumbuhan, mungkin 1 minggu melebar lagi ke sana sampai dengan full, sampai penuh ke sana. Jadi menyesuaikan umur untuk pelebarannya. Nah ini adalah gas solek ya, seperti lampu-lampu ini sebagai untuk pemanas. Untuk gas soleknya itu juga menyesuaikan usia. Ini ada 4 gas soleknya. Jadi semakin besar pemanasnya itu semakin sedikit dan dinyalakan di malam hari. Untuk gas solek ini fungsinya berfungsi ini nanti pakai LPG ya. Dinyalakan seperti kompor ya, pakai LPG. Jadi cuman pemanas, dinyalakan di malam hari. Untuk di siang hari ya dinyalakan itu blower yang full ya, untuk menjaga sirkulasi udara supaya tetap kondusif untuk di dalam ruangan ini. Kemudian untuk kelistrikan ya, sebagai penerangan juga sebagai itu penggerak blower. Ini disediakan listrik yang kapasitasnya itu 1400 watt ya. Selain itu juga ada diesel ya sebagai penggerak atau juga pengganti apabila listrik mati. Sebagai penggerak blower itu ada di luar ya, ada diesel 12 PK ya. Mungkin baik sekarang kita keluar ya, serasa di dalam sudah cukup lah, sudah cukup jelas, sudah cukup kita mengetahui kondisi di dalam beserta perangkatnya. Sekarang kita coba keluar ya. Dan kelengkapan lain yang ada di luar ini ada toren ya. Ini tempat penampungan air minum yang seterusnya tadi disalurkan lewat balon-balon tadi, kemudian masuk ke nipel yang langsung bisa buat minum. Sekarang kita ke belakang, ini paling ujung juga dimana penempatan blower ya. Di sini tersedia ada 4 blower dengan penggerak diesel. Jadi diesel ini jika kemungkinan error nanti ada penggerak pengganti yaitu listrik lagi. Begitupun juga sebaliknya jika listrik padam, ini diesel juga sebagai pengganti energi cadangan untuk blower, juga lampu-lampu, dan juga sebagai penggerak itu ya, sanyo ya, untuk mengambil air dari dalam sumur
untuk tempat minumnya. Baiklah, demikian, semoga bermanfaat ya, semoga menambah pengalaman kita, menambah pengetahuan kita. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.